Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nasir. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stres dan bagaimana cara mengendalikannya. Oke, saya akan membahas 4 bahasan di mana bahasan pertama yang saya bahas yaitu pengertian dari stres itu sendiri. Ya, bisa dilihat di slide berikut. Pengertian dari stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri. Kurang lebih pengertian simpelnya seperti itu. Oke, untuk bahasan kedua yaitu adalah penyebab dari stres. Menurut saya ada 4 faktor umum. Yang pertama, pekerjaan dan sekolah. Ya, udah jelas lah ya. 2 aktivitas ini memang sangat menguras tenaga dan mental kita. Saya adalah seorang mahasiswa dan saya juga bekerja. Saya merasakan tekanan yang luar biasa pada saat saya bekerja. Ditambah lagi saya harus memikirkan dengan tugas-tugas yang diberikan dosen-dosen saya. Yang kedua, percintaan. Ya, anak muda pasti pernah mengalami yang namanya pacaran. Dan dalam satu hubungan tidak mungkin semuanya adalah pelangi. Pasti bakal ada saja badai yang lewat. Artinya dalam satu hubungan tidak mungkin terus-terusan bahagia. Bakal ada kalanya dalam satu hubungan itu ada momen-momen di mana kita dipaksa untuk bersabar dan mendapatkan stres yang luar biasa dari mungkin sikap pasangan kita ataupun feedback yang dia berikan kepada kita dan berujung ya putus. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Uang bisa membeli kebahagiaan. Banyak orang yang berkata seperti itu. Jadi sudah jelas kondisi ekonomi bisa sekali membuat seseorang mengalami stres. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan yang saya maksud yaitu contoh simpelnya seperti ini. Anak broken home. Dia pasti akan mengalami stres yang luar biasa karena ya lingkungannya memang tidak harmonis dan tidak kondusif untuk dia hidup seperti anak normal pada umumnya. Kurang lebih seperti itulah maksud dari lingkungan yang saya sebutkan. Oke, untuk bahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis dari stres itu sendiri. Yang pertama, stres baik. Setelah saya mencari dan membaca tentang stres baik, ternyata saya mendapatkan bahwa ternyata stres itu tidak hanya dipicu oleh pengalaman negatif. Stres juga bisa dipicu oleh pengalaman positif. Contohnya seperti mungkin upacara kelulusan atau pernikahan misal. Nah, stres baik itu memiliki pengertian seperti itu. Yang kedua, distress internal. Stres yang buruk mungkin bisa menggambarkan arti dari distress internal. Karena distress internal merupakan tipe stres negatif hasil dari pengalaman yang buruk, ancaman, maupun perubahan situasi yang tidak terduga dan ya pasti akan membuat rasa tidak nyaman. Pada dasarnya tubuh kita pastilah menginginkan rasa aman, sehingga apabila rasa tersebut diusik, otomatis tubuh akan mengalami yang namanya stres. Yang ketiga adalah distress akut. Terjadi ketika seseorang mengalami distress yang dipicu oleh peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Mungkin contohnya seperti perempuan yang dilecehkan. Perempuan yang mengalami peristiwa tersebut cenderung ngeblank, zone out, kayak kaku karena ya dia mengalami distress akut. Oke, untuk bahasan yang ketiga adalah cara menanggulangi stres. Menurut saya ada 3 aktivitas yang dilakukan untuk menanggulangi stres dan terbukti efektif karena saya sudah melakukan itu semua. Yang pertama, workout. Pergi ke gym, angkat barbel, push up, sit up,
pull up, membentuk otot di tubuh kita, terbukti ampuh untuk menanggulangi stres. Yang kedua, me time. Me time ini ya kayak main game, jalan-jalan. Yang terakhir, makan makanan favorit. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.